Mari kita mulai dengan satu angka yang mengerikan, 65,7%. Ini bukan potongan harga musim belanja, melainkan tingkat penurunan drastis penumpang yang tiba di Bandara Internasional Dubai pada Maret 2026 saja. Sebagai penyelidik, saya melihat bagaimana surga mewah yang dahulu menyambut lebih dari 32 juta pelancong ini kehilangan aliran kasnya begitu cepat. Hanya dalam 48 jam setelah sirene bahaya meraung di Sheikh Zayed Road, pembatalan hotel melonjak hingga 60%, menyisakan okupansi di angka 22,8%. Kini, Uni Emirat Arab harus menanggung kerugian kolosal hingga 180 juta dolar setiap hari. Mari kita telusuri fakta di balik runtuhnya ilusi kemegahan ini. Di saat penjualan retail anjlok hingga 60%, lebih dari 1.200 kapal pesiar mewah diam-diam angkat sauh, meninggalkan Dubai yang kini terperosok dalam krisis terdalam sepanjang sejarahnya. Jauh di lubuk hati, pernahkah kita benar-benar percaya bahwa beton berlapis emas 24 karat bisa menjamin kedamaian abadi? Dubai pernah menjual mimpi tersebut, sebuah oasis kokoh di mana para miliarder yakin uang bisa membeli keamanan mutlak di jantung Timur Tengah yang membara. Kombinasi pariwisata, pusat perbelanjaan, dan properti mewah yang selama ini menjadi perisai ekonomi mereka, kini tak lagi mampu menyumbang 30% produk domestik bruto yang biasa menopang negara ini. Daya tarik kota ini memang luar biasa, memikat orang-orang untuk membuang uang demi gengsi dan rekor dunia. Pada tahun 2025, jebakan madu ini mencapai puncak kemakmurannya. Mari kita lihat data ini. 32,3 juta turis asing datang berbondong-gondong, menggelontorkan dana sebesar 257 miliar dirham ke dalam industri pariwisata mereka. Angka itu setara dengan 13% dari seluruh perekonomian Uni Emirat Arab. Kota ini dengan pongah mengoperasikan 827 hotel bintang 5 dengan okupansi di atas 80%. Sementara bandara kebanggaan mereka melayani 95,2 juta penumpang, mengukuhkan dominasinya sebagai yang tersibuk di dunia selama 12 tahun berturut-turut. Kemewahan itu terasa kian paripurna saat mereka mendirikan Dubai Mall, sebuah kiblat belanja raksasa. Tempat ini menyambut lebih dari 100 juta pengunjung setiap tahun dengan pendapatan per meter persegi yang sangat fantastis dibandingkan tempat lain di dunia. Dubai memposisikan dirinya sebagai surga yang aman. Namun rasa percaya diri yang berlebihan itulah yang kini menjadi titik buta paling mematikan. Ekonomi mereka digerakkan oleh para pelancong kaya yang haus petualangan. Mereka yang setia pada kemewahan, namun sangat sensitif terhadap risiko keamanan. Jika dilihat dari kacamata kritis, kemewahan Dubai hanyalah istana pasir raksasa yang tampak berkilau indah di bawah sinar matahari, namun akan langsung runtuh begitu gelombang konflik geopolitik menyapu wilayah tersebut. Para miliarder rela membayar mahal demi status keamanan eksklusif di kota ini. Namun mereka terkejut saat jaminan itu mendadak tak bernilai ketika sistem perbatasan mulai goyah. Sistem yang tampak megah ini tak memiliki fondasi internal yang kuat, sehingga retakan kecil saja cukup untuk memicu keruntuhan domino secara menyeluruh. Kita harus bertanya secara filosofis, apakah kemakmuran sejati layak diukur hanya dari rekor beton dan aliran modal jangka pendek yang sifatnya sementara? Ketika sebuah kota dibangun hanya sebagai tempat membuang uang, bukan tempat untuk menetap dan hidup, berapa lama kepercayaan kaum ultra kaya bisa bertahan? Topeng kedamaian dari oasis mewah ini akhirnya terkelupas sepenuhnya pada suatu hari yang menentukan di akhir Februari. Tepat pada 28 Februari 2026, benteng pertahanan yang diklaim sebagai surga aman bagi para miliarder di Dubai runtuh seketika. Konflik bersenjata Timur Tengah dengan sandi Operation Epic Fury menyeret seluruh wilayah Teluk ke dalam pusaran kekacauan. Perlu diingat bahwa Dubai tidak ditopang oleh sumur minyak tanpa batas seperti Abu Dhabi. Stabilitas keamanan di sini bukan sekedar pilihan politik, melainkan urat nadi yang menghidupkan seluruh sistem. Saat badai rudal pecah, langit biru Emirat hancur oleh lintasan api. Meskipun sistem pertahanan udara bekerja keras melakukan pencegatan, detaran dahsyat tetap mengguncang pencakar langit saat puing-puing logam tajam jatuh menghujam distrik finansial Al-Bada dan melumpuhkan jalan arteri Sheikh Zayed Road. Bunyi ledakan yang memekakan telinga bersahutan dengan pekikan sirene darurat dari ponsel pintar.
Pria tawang mewah bernilai jutaan dolar kini tampak seperti sangkar emas yang menjebak para pelancong barat dalam ketakutan. Jaringan penerbangan regional langsung lumpuh seketika. Asosiasi Asuransi Internasional menaikkan premi risiko perang ke tingkat yang sangat tinggi. Pemaksa maskapai besar membatalkan penerbangan di atas Teluk Persia hingga akhir kuartal ketiga 2026. Jalur udara vital yang menghubungkan Eropa dan Asia yang biasanya dilintasi oleh 40 juta penumpang setiap tahun, kini mendadak sepi dan mencekam. Melalui investigasi ini, data yang saya temukan menunjukkan fakta yang sangat mengerikan dan tak terbantahkan. Pada kuartal pertama 2026, statistik lalu lintas penumpang di Bandara Internasional Dubai merosot sebesar 20,6%, menghilangkan lebih dari 2,5 juta kunjungan pelancong. Keadaan memburuk di bulan Maret saat jumlah penumpang anjlok sebesar 65,7%. Hanya tersisa sekitar 2,5 juta orang. Bayangkan saja, bandara paling sibuk di dunia ini harus beroperasi di bawah status siaga merah dengan raungan sirene bahaya lebih dari 100 kali, atau rata-rata 3 kali sehari. Guncangan ini seketika mematahkan tulang punggung industri perhotelan setempat. Hanya dalam waktu 48 jam setelah serangan udara pertama terjadi, 60% reservasi hotel langsung dibatalkan. Okupansi hotel di seluruh penjuru kota yang awalnya mencapai 84,8% mendadak anjlok ke tingkat rendah 22,8% di pertengahan Maret. Berdasarkan perkiraan resmi, Uni Emirat Arab harus menelan kerugian pendapatan hingga 180 juta dolar setiap harinya. Krisis ini juga merembet ke sektor perbankan. Dubai International Financial Center terpaksa ditutup dan mengaktifkan sistem kerja dari rumah pada tanggal 2 hingga 4 Maret. Institusi keuangan raksasa seperti Citigroup, Goldman Sachs, dan JP Morgan bersama firma audit ternama buru-buru mengevakuasi staf mereka dari wilayah Teluk. Saat surga impian ini harus hidup di bawah bayang-bayang rudal 3 kali sehari, apakah kilauan emasnya masih berharga? Ataukah kelumpuhan ini merupakan harga mahal yang harus dibayar oleh sebuah ekonomi yang bersandar pada kedamaian semu kiriman luar negeri? Mari kita renungkan bersama. Apakah Dubai telah menjadi terlalu congkak dalam kenyamanannya? Kelumpuhan bandara dan distrik keuangan ini bagaikan air laut yang surut dengan kejam, menyingkap simbol-simbol kemakmuran yang selama ini mereka banggakan seperti terumbu karang yang mati memutih. Saat gelombang kemakmuran itu pergi, aset-aset berkilau inilah yang paling rapuh menghadapi kenyataan. Kepergian mendadak para nasabah kelas kakap asal Rusia, Cina, dan India seolah menjadi pukulan maut yang mematahkan tulang punggung industri retail barang mewah yang selama ini menjadi andalan perekonomian kota ini. Suasana ramai di Dubai Mall dan Mall of the Emirates kini telah sirna, digantikan oleh kesunyian yang menakutkan di setiap sudutnya. Mari kita ungkap kebenaran yang sesungguhnya. Hanya dalam 3 minggu pertama pasca konflik, pengunjung pusat perbelanjaan Dubai Mall merosot hingga 45%. Area Interfetis Avenue dan butik Bloomingdale's mencatat penurunan pendapatan yang parah, berkisar antara 30% hingga 50%. Bahkan, gerai mewah Harvey Nichols harus menghadapi situasi yang jauh lebih buruk setelah kehilangan 57% konsumennya. Pada Ramadan 2026 yang merupakan puncak belanja, penjualan di kedua mall ini anjlok lebih dari 60% dibandingkan tahun lalu. Berbagai rumah mode elit asal Prancis dan Italia kini mulai menyadari kenyataan pahit yang membayangi mereka. Tingginya biaya sewa dan operasional butik utama di sini perlahan-lahan berubah menjadi kuburan finansial yang menguras kas perusahaan. Keadaan bertambah rumit karena blokade Selat Hormuz oleh Iran melumpuhkan pasokan logistik laut. Agar tetap bertahan, merek-merek mewah terpaksa menggunakan jalur udara yang mahal atau memutar lewat rute darat Oman dan Arab Saudi. Kebijakan darurat ini bukan hanya melambungkan harga jual produk ke tingkat ekstrim, melainkan juga menunda pengiriman hingga lebih dari 10 hari. Akibatnya, lemari pajangan berisi arloji jutaan dolar dan tas edisi terbatas kini mulai berdebu tanpa pembeli dan tanpa stok baru. Apakah merek-merek mewah ini akan terus bertahan di kuil belanja tanpa jemaah? Ataukah eksodus mereka hanya tinggal menunggu waktu saja? Barangkali kesalahan terbesar Dubai adalah membangun kerajaan retail di atas dompet pelancong asing yang tidak pernah menganggap gurun ini sebagai rumah mereka.
Kini, keheningan mulai menjalar dari pusat kota menuju dermaga kapal pesiar mewah. Sebagai jurnalis investigasi, saya memahami satu hukum mutlak kaum ultra kaya. Mereka tidak pernah setia pada bendera suatu negara, melainkan hanya patuh pada keamanan aset pribadi mereka. Kawasan elit seperti Dubai Marina, Minas Sayahi, dan Port Rashid yang tadinya menjadi panggung pamer kekayaan para miliarder dunia, kini mulai ditinggalkan dan mendingin tanpa gairah hidup. Namun, badai geopolitik yang melanda pada tahun 2026 telah memicu gelombang eksodus senyap yang sangat menentukan. Sebagai jurnalis, kami menyaksikan langsung fenomena yang kini dikenal sebagai Yacht Exodus, sebuah migrasi massal kapal pesiar super mewah. Hanya dalam hitungan minggu setelah serangan udara pertama diluncurkan, lebih dari 1.200 kapal pesiar mewah secara serentak angkat sauh dari pelabuhan-pelabuhan megah di Dubai. Istana terapung bernilai ratusan juta dolar ini buru-buru memutar haluan, membelah ombak demi menyelamatkan diri kembali ke Laut Mediterania atau perairan lain yang jauh lebih aman. Investigasi kami menunjukkan bahwa kekuatan pendorong di balik eksodus spektakuler ini bukanlah ketakutan akan ledakan bom fisik, melainkan keputusan bisnis yang sangat dingin dan tanpa kompromi dari perusahaan asuransi maritim internasional. Perusahaan asuransi tersebut dengan kejam menaikkan premi asuransi risiko perang di kawasan Teluk Persia hingga mencapai angka 3.000 sampai 5.000 dolar per kontainer, atau bahkan langsung menerapkan klausul pengecualian risiko perang pada lambung kapal secara sepihak. Bagi para miliarder dunia, mempertahankan mainan super mewah mereka di Dubai bukan lagi sekedar simbol status sosial yang prestisius, melainkan telah berubah menjadi beban finansial yang tidak masuk akal dan syarat bahaya. Akibatnya, tingkat keterisian di pelabuhan khusus kapal mewah di Dubai merosot tajam hingga hanya tersisa sekitar 45% dari kapasitas totalnya. Hilangnya lebih dari separuh armada kapal pesiar super ini seketika melenyapkan nilai aset sekitar 800 juta pound sterling, sekaligus menghancurkan sekitar 12.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung di sektor logistik dan perawatan kapal. Para insinyur ahli, operator pelabuhan, hingga kru kapal yang terampil tiba-tiba mendapati diri mereka terlempar ke jurang pengangguran setelah para pemilik kapal yang kaya raya itu pergi begitu saja tanpa pamit. Dermaga-dermaga yang kini sunyi senyap, menyisakan tiang tambatan yang kosong menjadi bukti paling nyata betapa rapuhnya modal ekonomi yang dibangun dari kemakmuran semu ini. Kaum ultra kaya mungkin sangat memuja kemewahan Dubai, namun mereka sama sekali tidak memiliki kewajiban moral untuk tetap tinggal dan menanggung risiko kehancuran bersama Emirat ini. Labuhan Dubai Marina yang dulunya begitu glamor, sekarang tak ubahnya panggung sandiwara yang telah ditutup tirainya, di mana para aktor utama telah mengemas barang bawaan mereka dan pergi menjauh. Eksodus ini mengungkap satu kebenaran mutlak, bahwa modal yang cerdas akan selalu memilih keselamatan dibanding kemewahan yang dangkal. Ketika kesetiaan kaum ultra kaya hanya bertahan selama polis asuransi risiko perang mereka masih berlaku, kita harus bertanya, apakah model kota mewah seperti ini benar-benar memiliki masa depan? Pelabuhan-pelabuhan yang kosong itu seolah menjadi peringatan keras bagi perekonomian yang terlalu bergantung pada aset yang bisa berlayar pergi kapan saja. Begitu kapal pesiar super menghilang di cakrawala, kebekuan ekonomi mulai menjalar ke daratan dan menyelimuti mahakarya arsitektur megah di pesisir pantai. Bayangkan, sebuah panggung peragaan busana mewah di mana semua bintang utama tiba-tiba melipat gaun mereka, mematikan lampu, lalu pergi di tengah kegelapan malam. Kejadian tragis itulah yang kini dialami oleh industri perhotelan Dubai. Menghadapi penurunan drastis jumlah tamu yang belum pernah terjadi sebelumnya, jaringan hotel raksasa terpaksa mengambil langkah defensif yang sangat ekstrim demi menekan kerugian. Daripada menanggung malu akibat sepinya pengunjung, pengelola hotel memilih untuk memangkas ketersediaan kamar secara proaktif dengan dalih klasik, melakukan renovasi dan pemeliharaan jangka panjang. Namun penyamaran ini tidak bertahan lama. Pada tanggal 15 April tahun 2026, Burj Al Arab, hotel bintang 7 pertama di dunia yang menyerupai bentangan layar kapal, secara resmi menghentikan operasionalnya. Simbol kemewahan global ini akan ditutup rapat hingga akhir tahun 2027 guna menjalani renovasi menyeluruh pertama sejak diluncurkan pada tahun 1999. Tak berselang lama,
tepatnya pada tanggal 1 April tahun 2026, Armani Hotel Dubai yang berada di dalam menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa, juga secara diam-diam mengumumkan penutupan sementara untuk restrukturisasi internal. Memasuki bulan Mei tahun 2026, Park Hyatt Dubai terpaksa ikut dalam gelombang peningkatan fasilitas darurat dengan memindahkan seluruh tamu mereka yang tersisa ke tempat lain. St. Regis Dubai, The Pound, bahkan telah mengunci seluruh kamar dan suite mereka sejak tanggal 12 April dan hanya berupaya mempertahankan beberapa restoran atap agar tetap beroperasi demi menyambung napas keuangan. Bahkan, Radisson Blu di Media City terpaksa dijual kepada Select Group senilai lebih dari 200 juta dirham, lalu ditutup pada tanggal 30 April demi menunggu kepemilikan baru. Namun, hantaman yang paling merusak menimpa Anantara World Islands saat Minor Hotels Group secara resmi menghentikan operasional proyek ambisius ini secara permanen akibat tekanan faktor eksternal yang sangat merugikan bisnis mereka di sana. Runtuhnya mahkota kemewahan secara serentak ini mengirimkan guncangan dahsyat yang langsung melumpuhkan sektor pariwisata kota. Bagi segelintir hotel yang masih mencoba bertahan, strategi liburan lokal atau staycation bagi penduduk setempat kini menjadi satu-satunya pelampung penyelamat demi menjaga arus kas tetap positif. Sebagai contoh, Resort Anantara The Palm Dubai terpaksa melakukan perang tarif yang sangat ekstrim dengan memberikan diskon harga kamar hingga 4 kali lipat khusus bagi pemegang identitas Uni Emirat Arab. Trik keputusasaan ini memang mampu menyelamatkan tingkat keterisian kamar sekitar 70 hingga 90% pada akhir pekan. Namun pada hari biasa, okupansi mereka tetap merosot tajam di angka 20-30% saja. Para ahli sepakat bahwa staycation hanyalah obat pereda nyeri sementara. Sebab ketika bulan-bulan musim panas yang membakar pada bulan Juli dan Agustus tiba, sebagian besar penduduk akan melarikan diri dari Dubai demi menghindari cuaca ekstrim, meninggalkan hotel-hotel tanpa ada permintaan domestik sama sekali. Bagaimana mungkin sebuah kota mengklaim dirinya sebagai ibu kota pariwisata dunia ketika ikon megah seperti Burj Al Arab pun harus menurunkan layarnya karena ketiadaan angin finansial? Ketika bangunan arsitektur paling mewah berubah menjadi tumpukan beton mati, berapa harga mahal yang harus dibayar demi mempertahankan ilusi kemakmuran ini? Saat mesin utama pariwisata tiba-tiba tersendat, rem perekonomian Dubai langsung blong, memicu kehancuran berantai di dua sektor paling sensitif mereka, yaitu keuangan dan properti. Mandeknya aliran modal Ventura kini membangkitkan kembali momok utang macet dari badan usaha milik negara. Skenario buruk dari krisis keuangan 2009 kini berulang. S&P Global Ratings merilis proyeksi pahit bahwa produk domestik bruto real Dubai akan merosot sekitar 2,5 hingga 2,7% pada 2026. Ini pembalikan tragis setelah pertumbuhan 6,2% pada 2025. Tekanan hebat ini menyapu pasar properti mewah. Pada Maret 2026, tercatat 975 pemilik rumah memotong harga di bursa, menghapus 157 juta dirham. Namun itu baru awal. Di bulan April 2026, kepanikan meledak dengan 7.575 listing penurunan harga aktif di platform Bayut dan Property Finder. Eksodus besar-besaran ini telah melenyapkan nilai properti terdaftar senilai lebih dari 1,41 miliar dirham, memaksa diskon rata-rata pada sektor penjualan turun sebesar 6,4% dan sektor penyewaan anjlok hingga 8,6%. Mari kita lihat data di kawasan emas untuk memahami harga dari kepanikan massal ini. Di downtown Dubai, 104 transaksi terpaksa disesuaikan harganya, membuat 37,5 juta dirham menguap begitu saja. Kawasan mewah Palm Jumeirah mencatat 53 transaksi terkoreksi dengan penurunan rata-rata mencapai 8,2%, setara dengan kerugian 71,4 juta dirham. Bahkan, sebuah villa super mewah dengan 7 kamar tidur di Arabian Ranches harus rela kehilangan 20,8% dari nilainya. Nilai villa tersebut merosot tajam dari 26,5 juta menjadi hanya 20,99 juta dirham. Lebih gila lagi, di gugusan pulau buatan World Islands, villa mewah Amarina dengan pemandangan laut yang spektakuler mengalami penurunan rekor hingga 23 juta dirham, yang berarti kehilangan 30,7% nilainya dalam semalam saja. Di pasar saham, indeks real estate pasar keuangan Dubai yang mewakili perusahaan pengembang anjlok sebesar 20% hanya dalam 5 sesi perdagangan.
Raksasa seperti Emaar Properties bahkan terpaksa menunda tender beberapa proyek properti mereka selama 3 hingga 4 bulan. Kemerosotan ekonomi ini langsung memicu eksodus massal pekerja asing, yang sebenarnya merupakan tulang punggung karena menyusun hampir 90% populasi kota. Aturan hukum di Dubai sangat ketat, di mana kehilangan pekerjaan berarti Anda hanya memiliki waktu beberapa minggu saja untuk mendapatkan sponsor baru, atau terpaksa mengemas barang dan dideportasi. Studi dari Oxford Economics memperkirakan krisis ini telah melenyapkan sekitar 13% lapangan kerja di seluruh kawasan Teluk, setara dengan 900.000 pekerjaan yang hilang di Uni Emirat Arab, dan memaksa 10% ekspatriat pulang ke negara asal mereka. Maskapai nasional Emirates bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dengan memangkas hingga 10% karyawannya, merumahkan 4.300 pilot, serta hampir 22.000 awak kabin. Dubai pada dasarnya adalah masyarakat transaksional. Ketika penghasilan dan rasa aman itu lenyap, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk bertahan di gurun ini. Ketika sebuah tatanan masyarakat yang murni didasarkan pada hubungan transaksional kehilangan profitabilitasnya, apakah masih ada ikatan emosional yang cukup kuat untuk menahan kepergian para ekspatriat? Antrean panjang penjualan properti di platform online hanyalah letusan akhir dari gelembung spekulasi yang selama ini ditiup oleh janji-janji manis. Jika kita menelisik lebih dalam, kekacauan geopolitik pada tahun 2026 ini sebenarnya hanyalah katalisator kejam yang menelanjangi kerapuhan ekologi sistemik yang selama ini disembunyikan di jantung kota Dubai. Mereka mencoba membangun kota masa depan di tengah gurun pasir yang gersang, membutuhkan energi raksasa untuk menopangnya. Namun ironisnya, mereka sepenuhnya bergantung pada pasokan luar. Bayangkan saja, 90% air bersih mereka diproduksi dari desalinasi air laut yang sangat boros energi fosil. Mari kita selidiki kenyataan pahit di balik kemegahan Dubai, di mana lebih dari 80% kebutuhan pangan warganya didatangkan dari luar negeri. Begitu Selat Hormuz terblokir, kota yang manja akan sumber daya ini langsung lumpuh seketika. Biaya penyulingan air dan harga pangan melonjak ekstrim, memicu inflasi domestik ke tingkat yang mengerikan. Namun ancaman terbesar bukanlah kelangkaan, melainkan kemarahan alam. Perubahan iklim kini menghukum Dubai atas keserakahan beton mereka. Trauma banjir bandang April 2024 terulang kembali dengan intensitas merusak pada 2025 dan 2026. Semua karena ambisi urbanisasi ekstrim telah melenyapkan setiap jengkal tanah resapan alami. Setiap kali hujan badai menerjang, landasan pacu bandara DEB dan koridor megah Dubai Mall berubah menjadi genangan air raksasa, menjebak para elit dalam penderitaan yang ironis. Dari temuan investigasi kami, kepanikan ini memaksa pemerintah Dubai meluncurkan mega proyek drainase bernama Tasrif dengan anggaran fantastis mencapai 30 miliar dirham atau sekitar 8,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ambisi mereka adalah mendongkrak pembuangan air hingga 700% atau 20 juta meter kubik per hari. Pada Februari 2026, kontrak tahap kedua senilai 2,5 miliar dirham pun diteken agar mesin robot bisa mengebor terowongan pembuangan berdiameter 4 meter. Namun, temuan kami menunjukkan fakta mengkhawatirkan bahwa proyek Tasrif ini baru akan selesai pada tahun 2033. Ini berarti, selama 7 tahun ke depan, Dubai harus siap berjudi melawan takdir dan bencana alam yang bisa menyerang kapan saja. Di tengah situasi kacau ini, Otoritas Regulasi KHDA tergesa-gesa membukukan biaya sekolah swasta untuk tahun akademik 2026 hingga 2027, demi menahan hengkangnya para pekerja ahli asing. Secara bersamaan, Departemen Pariwisata Dubai, DET, mulai sibuk mendirikan BDA Academy untuk melatih pembuat konten baru. Kepanikan ini membuktikan satu hal, bahwa topeng kemewahan semu yang selama ini mereka pamerkan ke seluruh dunia, kini telah hancur berantakan. Kini, kota itu terpaksa mengubah strategi medianya dari memamerkan kemewahan, dangkal menjadi narasi mendalam tentang budaya lokal demi memikat wisatawan generasi Z dan milenial yang peduli lingkungan. Namun, dari analisis mendalam yang saya lakukan, semua upaya ini tampak seperti keputusasaan. Meskipun maskapai Emirates berhasil memulihkan 96% rute globalnya pada Mei 2026, para analis risiko internasional menarik kesimpulan yang sangat dingin. Trauma psikologis para turis barat dan hancurnya rasa aman di oase gurun ini tidak akan bisa sembuh dalam semalam.
Kepercayaan yang runtuh memaksa Dubai menghadapi kenyataan pahit bahwa era pertumbuhan instan mereka sudah usai, digantikan dengan fase transisi yang menyakitkan. Sebagai seorang jurnalis, saya melihat bahwa kehancuran total sektor pariwisata Dubai pada 2026 bukanlah krisis biasa akibat konflik geopolitik semata. Ini adalah pembersihan sistemik yang kejam, membongkar kelemahan model ekonomi rapuh yang dibangun terlalu cepat dengan utang dan modal asing jangka pendek. Pelabuhan yang sepi serta pusat perbelanjaan megah yang kini sunyi menjadi bukti nyata bahwa beton dan aspal tidak akan pernah bisa menggantikan ikatan komunitas yang berkelanjutan. Dubai kini berada di persimpangan jalan sejarah yang menentukan. Picaksa merestrukturisasi diri di antara ambisi pertumbuhan dan kelestarian ekologi. Akankah kota yang dibangun dari rekor buatan ini mampu bertahan saat alam dan politik global mulai berbalik melawannya? Setelah pembersihan secara besar-besaran pada 2026 ini, apakah Anda percaya Dubai mampu berubah menjadi lebih ramah lingkungan? Atau justru meredup menjadi puing memori dari era keserakahan kosmetik? Jika Anda melihat refleksi masa depan kita melalui retakan dinding kaca Dubai, silakan sukai dan bagikan laporan investigasi ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus bersama saya membongkar sisi gelap ekonomi global di episode berikutnya. Bagaimana sudut pandang Anda? Tulis komentar Anda di bawah. Catatan penting, video ini disusun berdasarkan data sahih, statistik ekonomi, dan riset mendalam hingga 2026 hanya sebagai perspektif dokumenter independen, bukan saran investasi atau hukum.